Rata-rata kalau yang dengar berita ini mungkin kaget dan hampir nggak percaya. Pasti kan bertanya apa iya? Sekarang RO Ruben Onsu itu ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kasusnya bukan dengan mantan istrinya ya. Mudah-mudahan berita ini nggak benar dan saya doakan semoga ya permasalahan cepat selesaikan ya. Dan buat teman-temannya yang belum nonton videonya, coba tonton video supaya tidak gagal paham. Terlapor adalah inisial RMSU. SO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Artis RO nipu atau cuma one prestasi? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Seratiri, Ilmu Rahasia untuk Menganalisa Sisi Dalam Manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini sekarang. Dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Dalam Serat Kekayun, leluhur kita mengajarkan, saben laku iku wiji, wiji kang ditandur, bakal tuku dadi wit. Setiap perbuatan adalah benih, benih yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon. Nah, hari ini publik dihebohkan dengan penetapan RO ya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Ini nilainya sekitar 3,5 miliar ya. Publik ini terbelah dua ya, sebagian menghakimi dengan narasi penipu. Namun, kita sebagai orang yang waras dan punya otak juga otak akal sehat ya, nanti kita telah lebih jernih ya. Apakah ini benar-benar penipuan atau ini cuma kasus one prestasi, gagal bayar hutang yang dibungkus dengan tuduhan pidana? Nah, saya akan bedah ya, gabungkan dengan audit forensik, psikologi, dan juga Niteni Seratiri. Karena dalam hukum, niat adalah segalanya. Dan dalam Niteni Seratiri, singa dili tanpa ndeleng loro sisi bakal kesasar dalan. Yang menghakimi tanpa melihat dua sisi akan tersesat jalannya. Banyak orang yang belum tahu ya, penipuan dan one prestasi dalam bisnis itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau one prestasi itu tidak ada niat ya, unsur tipu musnid sejak awal. Jadi tidak ada niat jahat, hanya gagal memenuhi janji. Dan ini tidak ada hubungan hukum sebelumnya, dan ada hubungan kontraktual atau perjanjian. Nah, penyelesaiannya yaitu ganti rugi ya. Nah, terus apa yang terjadi pada artis RO ini? Ini menarik untuk dibahas ya. Kuasa hukum RO ini menyatakan kasus ini berawal dari utang piutang, bukan investasi. RO membutuhkan uang dan mengajukan pinjaman. Kemudian muncul usulan agar pinjaman itu dikaitkan dengan kerja sama bisnis. Ini ciri klasik one prestasi ya. Jadi ada kesepakatan awal, ada hubungan kerjasama, dan ketika kerjasama tidak berlanjut, timbul kewajiban untuk mengembalikan dana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini dalam audit forensik, perbedaan niat adalah segalanya. Nah, RO tidak menawarkan investasi fiktif dengan niat menipu ya. Dia itu minjem uang untuk kebutuhan bisnisnya yang sedang tertekan pasca perceraian pada Juni 2024. Nah, dia itu sempat ya ngejalanin dua kegiatan terkait kerjasama itu ya. Jadi RO ini nggak lari dari tanggung jawab. Dia menyatakan ingin menyelesaikan kewajibannya dan membayar hutang itu. Nah, sebenarnya RO ini mampu ya melunasi kewajiban 3,5 miliar itu. Pertanyaannya, kalau RO ya berniat menipu, kenapa dia mau bayar? Terus kenapa dia tidak menghilang seperti para buronan koruptor atau penipu? Ini untuk sekedar pengetahuan ya. Dalam psikologi massa, ada yang namanya framing, membingkai sebuah peristiwa dengan narasi tertentu untuk mempengaruhi persepsi publik. Kasus ini kata gue sih hentiin ya, NM, RO, kata gue hentiin. Kenapa? Gue ini bukan orang yang hanya tektokan dari sosmed aja lalu ngecap, enggak ya.
Gua adalah orang yang memang ketemu dengan mereka, melihat bukti. Kok tanya sama Kak Fitri Salhuteru, gue ini Zanzabela nggak bakal ngecap kalau nggak lihat bukti, ya. Jadi stop, hentikan. Kenapa? Karena apapun, sebangsat apapun Gio, nggak ada hubungannya dengan kasus RO dan Wenda. Jadi jangan kalian targetkan si Gio ini dari awal. Betul ini, nanti jangan sampai kami bongkar semuanya, panjang runyam ini nanti. Runyamnya menggegerkan isu nasional. Kau lihat aja, nggak percaya, coba aja. Oke, cuma kita gosip dulu tentang pernyataan sih perempuan yang tadi. Emang kenapa? Kenapa kok kelimpungan? Kenapa itu? Ketika sini kita Mirsani turun gunung kok kelimpungan, pura-pura sudahlah untuk si RO dan si NM, ya kan? Kenapa kalian targetkan si Gio? Si Gio itu nggak ada urusan loh. Sebangsat-bangsatnya dia nggak ada urusan sama rumah tangganya si RO dan si S ini. Lah kemarin kok yang dukung ini. Kemarin kok semangat 45 untuk mendukung si Gio itu. Sekarang ketakutan karena si NM sudah turun gunung. Udah bongkar aja. Ya bongkar. Ujung-ujungnya yang mati ke ujung ini adalah si Siu ini, ya kan, karena banyak itu kartu asnya dipegang sama Nikita Mirzani. Giliran Nikita Mirzani turun gunung, kau bilang udahlah NM, udahlah RO di kemarin. Kau teriak-teriak, aku tetap berada di ini si Papio dan Mami Odi. Kenapa kau bilang udahlah? Kamu bongkar apa? Udah bongkar aja. Kau yang bikin runyam ini, dan fans si Sergius yang bodoh lainnya, kalian itu. Orang cuman di masalah anak, kalian larinya kemana-mana, kalian juga ikut campur. Kami dari dulu itu membahas masalah bagaimana si RO bisa ngambil hak asuh anak itu. Tapi kan kalian yang aneh-aneh. Tapi kan kalian yang sebut ini, sebut ini, sebut itu, sebut ini, sebut itu. Nah, giliran si NM turun gunung dan sebentar lagi bebas. Aku tahu ini bakal runyam, terutama ini tentang si Seo ini. Runyam. Kalau kau mau si NM diam, bayar utangnya. Jangan ngebacot aja kau. Dan kau bilang kau bermain tok-tok itu nggak ngecap. Kau pikir sini kita Mirzani main tok-tok ini ngsausin, atau ngecukain? Enggak, bodoh, enggak. Sini kita Mirzani itu lebih wow daripada otak kau. Ya paham kau? Aku lebih percaya semua statementnya Nikita Mirzani daripada kau. Karena kau dari dulu itu selalu berada di pihak-pihak yang aneh. Sekarang kenapa kok kelimpungan? Kelihatan kali kau ketakutan. Kenapa ketakutan? Kenapa itu? Ini baru dimulai nih antara Nikita Mirzani ini sama si Siu nih. Si Siu kelinci ini. Baru dimulai ini. Kenapa di stop? Biarin aja lah. Orang kalian kemarin kok yang mancing-mancing si RO untuk ngomong. Kalian yang bersuara sangat lantang sekali berada di pihaknya si Mamio dan si Papio itu. Ya sekarang gak usah suruh orang stop, dan kalau kalian memang sejati ya udah hadapin aja tuh mulutnya si NM itu. Paham kau? Ketakutan kau kan?